helm itu kan sebenarnya bukan cuma hierarki satu-satunya yang perlu kita pakai ketika kita riding kan. Kita perlu misalkan jaket yang proper, celana yang proper, sepatu yang proper. Nah kayak kita riding sambil duduk kita santai. Sebenarnya kayak gue juga pakai sneakers, pakai jeans yang nggak ada protektor, pakai jaket tadi jaket gue ada protektor. Cuma the most important one itu sebenarnya helm. Karena gini, memang banyak kecelakaan dan tapi kalau nanti kata kuncinya bilang kalau mati itu urusan Tuhan, nah itu gue udah susah. Ya kan, banyak yang komen begitu bilang, ya Febs kalau mau mati mah mati aja, mau pakai helm mau enggak juga mati. Nah ya susah kan tapi itu maksudnya kita ngomong sama tembok jadi udah nggak bakalan selesai ceritanya. Helm melindungi bagian terpenting dari badan, gitu. Gua udah cukup lama main motor dari tahun 95. Yang kecelakaan sama gua, yang accident sama gua udah banyak banget. Sampai yang terakhir meninggal sama gua pun ada. Gitu. Patah, lu bisa sambung lagi tulangnya gitu ya. Gitu. Sudah lu cacat, gua dia cacat, sampai nggak bisa jalan. Yang meninggal baru sekali gara-gara helm. Dan itu helmnya copot. Itu salah satu juga waktu itu jadi kontroversi dan gue nggak pernah ceritain the true eventnya waktu itu kenapa, karena itu menyangkut satu brand tertentu. Gue nggak tahu waktu itu dia pakainya benar apa enggak, walaupun setelah gue cek likely ada human error, tapi gue nggak mau berprasangka, iya kan? Force major itu lo nggak bisa tahu kecuali lo sama Tuhan. Nah orang yang mau kita tanya udah nggak ada. Jadi kan hanya ada asumsi. Gue nggak berani ngomong asumsi di mana itu mungkin akan menyinggung perasaan keluarganya, teman-temannya. Walaupun gue salah satu teman baik. Jadi gue boleh bilang bahwa dengan yang benar aja kemungkinan itu masih ada. Nah lu gimana ngomongin barang yang nggak benar? Gue nggak disponsorin siapa-siapa untuk ngomongin itu. Totally enggak. Gak ada satu brand pun yang ngasih pesan sama gue bilang, Feb, arahin mereka beli A, B, C, itu gak ada. Mostly kan kalau kita pakai proper gear itu biasanya kalau touring ya kan, wah touring lengkap tuh, sepatu sampai upper ankle ya kan, celana pakai protektor, baju jaket protektor, helm. Tapi kalau dalam kota justru kan enggak. Biasanya kita karena panas kan, nggak mau gitu. Jadi mau pakainya itu yang simple. Pakai sepatu yang biasa, celana jeans, and so on. Tapi yang tahu medan dan rutenya kita itu kan kita sendiri. Nah, orang kan pakai motor kan bermacam-macam. Ada yang untuk komuter, memang hari-hari pakai motor, buat ke kantor, ke kampus, sekolah, ya kan, dari keluarga atau apapun kegiatannya. Ada orang yang weekender, yang pakai motornya cuma weekend doang. Ada orang yang hobinya ngebut tiap hari. Karena memang kejar-kejaran waktu, ya kan? Mungkin kita bisa tanya nih sama yang, misalkan kalau ada yang om tuh misalkan yang di ojek online tuh misalkan. Timing itu buat dia penting. Karena apa? Karena dia harus ngejar waktu sebelum malam supaya misalkan targetnya tercapai, misalkan gitu. Dan kita misalkan di tempat kerja juga yang begitu kan. Kita mesti kejar nyampe misalkan jam 8 harus sampai di kantor. Nah, yang tahu rute kita tiap hari itu kita sendiri. Yang tahu bahaya tiap hari di jalan itu ya kita sendiri. Wah, rute gue ini rute bahaya nih gitu. Rute yang memang banyak banget mancing emosinya di jalan gitu. Banyak banget rintangannya. Mau itu kita ngomongin mobil, sesama motor, angkutan umum. Nah, kita yang tahu gitu. Nah, kalau yang weekend dari yang orang yang ridingnya cuma Sabtu atau Minggu, ya mereka justru lebih santai. Tapi biasanya justru yang weekend ini yang suka kecelakaan. Karena memang satu, mereka nikmatin motor seminggu sekali. Mungkin baru punya motor, mungkin baru naik CC, nggak pernah dapat proper riding training yang benar gitu. Bisa jadi, ya. Kan banyak nih muda-muda nih, ya kan? Gua pernah muda, gua pernah bandel. Gua asli itu dari Riau.
Sama lah persis kayak di sini lah, kayak kalau di Riau ada satu jalan namanya Jalan Diponegoro. Itu ajak gua ngedrag race setiap hari. Jadi sama lah kayak anak-anak yang tiap hari itu yang malam itu yang ngedrag race mau di Taman Mini, mau jalan panjang ini, ya sama itu kerjaan gua juga dulu begitu. Cuma itu kan waktu gua muda dan gua tahu apa yang lu rasain juga waktu itu. Gua nggak bisa larang karena memang lu semua juga lagi nyari jati diri gitu. Lu lagi mau nunjukin bahwa gue bisa nih gitu. Lu mau nunjukin ke teman-teman lu mau nunjukin ke lawan-lawan lu, saingan lu, gue bisa, gue jago, dan itu wajar. Cuman setelah seiring waktu kan pasti lu nyadarin, pasti apa yang gue lakuin dulu stupid sih sebenarnya gitu, kayak gitulah. Tapi itu hal-hal yang nggak bisa dielakin gitu. Jadi mau lu tiap hari ke kantor, kegiatan lu kuliah yang lu mesti berhadapan dengan motor, berarti ini hal-hal yang memang mengekspos kita dengan keadaan yang bisa mengganggu keselamatan. Nggak kita yang salah, orang yang salah. Nggak kita yang nabrak, kita yang ditabrak. Itu mah udah sering banget. Nah, makanya kemarin gua baru 2 hari yang lalu, gue lewat di samping gedung Telkom yang baru di Gatot Subroto, gue mau masuk ke SCBD. Grimis, di depan gue satu mobil, gue di belakang, kita pakai mobil karena dari kantor. Tiba-tiba ada motor nih, motong dari sebelah kiri, pasangan cowok-cewek, cowok. Karena mungkin gelap, dia nggak lihat jalannya ada lubang gitu. Jatuh persis di depan gue. Untung aja nggak kelindas. Dia jadi jatuhnya di depan gue, di belakang mobil yang di depan gue. Jatuh di tengah tengah, untung gue gerak cepet. Karena masih lagi untungnya pelan lah, gue kayak lari cuma 30. Bener-bener gubrak jatuh di depan gue, helmnya copot. Pakai helm, gue nggak tahu half face gitu lah, pokoknya helmnya copot. Ceweknya yang copot, yang cewek helm di belakang. Pakai sendal, gue ingat karena gue sempat lihat kakinya ngocor darah merah gitu. Yang cowoknya nggak kenapa-napa, cowoknya helmnya nggak copot. Gue nolong, biasanya gue udah berhenti terus tiba rame karena kebetulan sampingnya Telkom itu kan kalau sore itu banyak ojek online nungguin customer kan. Jadi aman lah, maksudnya rame ya nolong. Jadi gue nggak berhenti. Tapi itu kayak ngingetin gue lagi, gila dia cuma jatuh sebentar, banting gini doang tuh, helmnya copot. Itu ada dia nggak dipakai, helmnya di strap gitu, atau cuma ya syarat doang. Kalau kita tiap hari lihat orang di jalanan mau kita nggak usah muluk-muluk kayak mungkin kalau kita sih kita mungkin ini keluarga kita nih cuma yang berasa gue cuma dari Sudirman doang ke Kuningan, gue dari Kuningan ke Menteng, maka helmnya kan seadanya aja terus gitu dah jalan gitu tanpa berpikir bahwa resiko yang terjadi kalau ada apa-apa gitu. Nah itu contohnya gitu. Kampanye tentang keselamatan ini tuh bukan baru gua. Ini tuh udah dilakukan dari zaman dulu sebenarnya. Cuma jarang ada yang berkontinu untuk ngelakuin safety campaign itu. Karena apa? Butuh dedikasi, butuh kemauan, butuh passion. Lo kalau cuma melakukan ini karena lo dibayar, lo dilakukan ini karena lo berharap sesuatu, mungkin beda ceritanya. Nggak ada orang yang survive ngelakuin ini.